Bab 3. Di bawah satu atap. Apartemen itu berada di pusat kota, lantai 32. Jendela-jendela tinggi memperlihatkan gemerlap lampu metropolitan yang tak pernah tidur. Interiornya modern, maskulin, didominasi warna hitam dan abu-abu. Bersih, rapi, dingin. Sama seperti pemiliknya, Nadila berdiri beberapa langkah di belakang Raven saat pintu otomatis menutup perlahan di belakang mereka. Ini pertama kalinya ia menginjak tempat tinggal pribadi suaminya. Jika malam pengantin mereka dihabiskan di rumah utama keluarga Sebastian, yang megah dan penuh mata yang mengawasi, maka malam ini berbeda. Sepi, terlalu sepi. Kamarmu di sebelah kanan, ucap Raven datar tanpa menoleh. Kamarmu, bukan kamar kita. Nadila mengangguk pelan. Baik, ia masuk ke kamar tamu yang luasnya bahkan lebih besar dari kamar utamanya. Dulu di rumah Darmawan, koper-kopernya sudah dikirim lebih dulu. Nadila melepas hijabnya perlahan. Ia menghela napas panjang. Rambut hitamnya terurai lembut hingga punggung. Ia menatap bayangannya di cermin beberapa detik, lalu mulai membuka satu persatu jepit rambutnya. Ia tidak menyadari, pintu kamar yang tidak tertutup sempurna membuat seseorang tanpa sengaja melihatnya. Raven baru saja hendak mengambil berkas di ruang kerja kecil di seberang lorong ketika langkahnya terhenti. Tatapannya membeku. Di sela pintu yang sedikit terbuka, ia melihat Nadila berdiri di depan cermin tanpa hijab. Rambut panjangnya jatuh lembut, wajahnya bersih tanpa riasan berlebihan. Sederhana, tapi memikat. Raven menelan ludahnya tanpa sadar. Untuk sesaat, hanya sesaat, ia lupa bernapas. Ia tidak pernah benar-benar memperhatikan wajah istrinya sejak pernikahan mereka. Ia terlalu sibuk menjaga jarak, terlalu sibuk mengingatkan dirinya bahwa ini hanya kesepakatan, bahwa wanita semua sama saja, mereka hanya cinta pada uang. Namun malam ini, ia melihatnya, dan untuk pertama kalinya, Raven Sebastian menyadari satu fakta yang tak ingin ia akui. Nadila sangat cantik, bukan cantik yang mencolok, tapi cantik yang menenangkan. Yang berbahaya justru karena membuatnya ingin menatap lebih lama. Raven buru-buru memalingkan wajah. Ia berdecak pelan, kesal pada dirinya sendiri. Jangan bodoh. Ia melangkah mundur dan mengetuk pintu dengan sengaja agar terdengar. Nadila terkejut, cepat-cepat meraih hijabnya dan menyampirkannya kembali. Maaf, suara Raven kembali dingin seperti biasa. Kau belum tidur? Nadila menggeleng pelan. Belum, aku sedang membereskan barang. Raven terdiam beberapa detik. Tatapannya sekilas kembali menelusuri wajah istrinya. Lalu ia berkata tanpa nada, pindahkan semua barangmu ke walk-in closet kamar utama. Nadila membeku. Ke kamar utama? Iya, jawaban singkat. Nadila tidak bertanya lebih jauh. Baik, padahal jantungnya berdegup tidak teratur. Ia menunduk dan mulai menarik koper keluar kamar tamu. Saat ia hendak melewati Raven, tiba-tiba tangan pria itu terangkat dan menggenggam lengannya. Hangat, kuat, tak terduga. Nadila tersentak kecil. Tubuhnya kaku seketika, sentuhan pertama sejak pernikahan mereka. Raven pun tampak menyadari apa yang ia lakukan, namun ia tidak langsung melepasnya. Tatapan mereka bertemu, dekat, terlalu dekat. Kau tidur di kamar utama mulai malam ini, ucap Raven, suaranya rendah. Nadila menatapnya bingung. Kenapa? Agar tidak menimbulkan kecurigaan jika keluarga datang. Keluarga, orang tua Raven tak pernah datang ke apartemen ini. Bahkan Nadila tahu itu. Semua urusan selalu dilakukan di rumah utama. Ia ingin bertanya, ingin memastikan, tapi mata Raven terlalu tegas, terlalu tajam, seolah mengatakan jangan membantah. Raven akhirnya melepaskan lengannya. Jangan salah paham, tambahnya cepat. Kita tetap tidur terpisah. Kalimat itu seperti dinding yang kembali dibangun. Nadila menelan sesuatu yang terasa pahit di tenggorokannya. Baik, dan ingat, aku selalu makan masakan rumahan. Aku tidak suka makan di luar. Aku tidak suka makan junk food, jadi setiap hari kau harus memasak. Dan aku juga tidak suka ada orang lain selain kita di sini. Jangan bawa temanmu ke sini. Biasanya aku memanggil jasa cleaning service untuk membersihkan rumah. Mereka selalu datang tiap 2 hari sekali saat aku tak ada di rumah. Kalau kau tak nyaman ada orang lain di sini, maka kau harus membersihkan rumah ini sendiri. Nadila menjawab dengan cepat. Tidak apa-apa, biarkan mereka datang. Bukan karena Nadila tak mau membersihkan tempat ini,
tapi dia alergi debu. Jika memaksakan diri bersih-bersih dan terpapar debu, biasanya dia akan sesak napas. Dan Raven tak tahu hal itu. Raven menduga semua wanita sama. Mereka hanya ingin hidup nyaman. Padahal Raven hanya ingin menguji Nadila. Siapa tahu dia wanita yang berbeda. Tapi ternyata sama saja seperti lainnya. Untung dia masih mau memasak, pikirnya. Perkara makan sebenarnya hal mudah bagi Raven. Tujuannya meminta Nadila masak setiap hari. Lagi-lagi hanya untuk mengujinya. Seberapa tangguh wanita itu? Atau dia hanya wanita manja sama seperti yang lain? Malam itu, mereka berada di kamar yang sama untuk pertama kalinya. Tempat tidur king size itu terlihat terlalu luas. Raven mengambil bantal tambahan dan berjalan ke sofa panjang di sudut ruangan. Namun sebelum ia benar-benar berbaring, tatapannya kembali tertuju pada Nadila yang sedang menata pakaiannya di walk-in closet. Gerakannya tenang, anggun, seolah ia memang pantas berada di ruang itu. Sesuatu dalam diri Raven terasa terganggu. Ia tidak suka perasaan ini. Ia tidak suka bagaimana pikirannya kembali pada rambut terurai itu. Ia tidak suka bagaimana bayangan Nadila tanpa hijab terus terlintas. Raven memejamkan mata sejenak. Ini hanya formalitas, hanya demi citra, hanya demi kesepakatan. Tapi saat lampu kamar dimatikan dan hanya cahaya kota yang masuk melalui jendela besar, Nadila berbaring di sisi kanan tempat tidur, Raven di sofa. Namun jarak itu terasa lebih dekat dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Raven tidak bisa langsung memejamkan mata. Ia menatap siluet istrinya dalam gelap, diam-diam, tanpa ingin ia sadari. Sementara Nadila, yang membelakanginya, menggenggam ujung selimut dengan jantung berdebar. Ia tidak tahu mengapa Raven tiba-tiba mengubah keputusan. Ia tidak tahu alasan sebenarnya, tapi ia tahu satu hal, malam ini berbeda, dan perasaan yang mulai tumbuh di antara mereka bisa menjadi awal kehangatan, atau justru awal luka yang lebih dalam. Bersambung.